Cari haram pun susah, apalagi cari yang halal. Sebenarnya kalau kita bagi 50% halal, 50% haram. Kenapa capek cari yang haram? 50% yang haram berkurang, makanya capek cari yang haram. Tapi 50% halal orang yang berkurang, itulah yang mudah. Makanya carilah yang halal, itu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Subhanallah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, dan nikmat itu tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri sudah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dan berusaha selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, contoh suri tauladan dalam kehidupan kita, yang apabila kita selalu berpegang teguh dengan dua yang ditinggalkannya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, segala sesuatu yang kita buat atau kita ciptakan pasti memiliki arti dan tujuan. Kalau kita membuat rumah, tentu ada tujuannya. Tentu adalah sebagai tempat tinggal kita. Kalau kita membuat jembatan, tujuannya adalah menghubungkan dari satu jalan ke jalan yang terputus sehingga mudah untuk dilewati. Demikian pula kita manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki tujuan. Apa tujuan Allah untuk menciptakan kita? Semua kita sudah paham dan sudah sering kita dengarkan bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita pahami bahwa apa itu ibadah.
Karena betapa banyak orang menyangka bahwa ibadah itu hanya sekedar sholat, hanya sekedar ke masjid, hanya sekedar baca Quran. Padahal sebenarnya adalah ibadah itu adalah merupakan makna yang sangat luas, bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini yang tujuannya mengharapkan Allah dan kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu pasti bernilai ibadah. Kita sholat 5 waktu pasti itu ibadah, dan itu merupakan kunci ibadah. Bahkan tidak diterima atau tidak diperhitungkan ibadah-ibadah yang lain kalau kita tidak mendirikan sholat. Misalnya kita orang kaya, banyak sedekah kita, mana-mana orang yang susah kita bantu, di mana orang kebanjiran kita berikan pertolongan, di mana orang membutuhkan bantuan kita berikan bantuan. Bagus betul. Tapi dia tidak sholat, maka kebaikannya itu tidak dihitung di akhirat. Ada misalnya orang lagi baik kepada tetangganya, sopan kepada mertuanya, bagus akhlaknya di tengah masyarakat, tapi tidak sholat, maka itu pun tidak diperhitungkan. Makanya dulu ada orang cerita, di sana ada orang bagus sekali, cocok menjadi menantu. Memangnya kenapa? Baik sekali orangnya, berbicara sopan santun, kemudian taat patuh kepada orang tua, kemudian sosialnya sangat luar biasa, di mana orang susah dibantu, penghasilannya pun luar biasa. Sedikit cuma salahnya. Apa salahnya? Salahnya dia cuma nggak sholat. Kalau sholatnya tidak benar, itu bukan salah sedikit. Itulah salah yang paling besar, dan itulah maksiat yang paling besar. Bagaimanapun baiknya, kalau orang sudah tidak sholat 5 waktu, itu bukanlah orang baik, tapi orang yang baik itu insya Allah pasti dia akan mendirikan sholat. Karena dijamin oleh Allah, aqimus sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Hanya dengan sholatlah yang akan membuat diri kita terjauh dari perbuatan keji dan munkar. Ada orang bilang, Pak Ustaz, di sana orangnya rajin sholat, tapi maksiat itu rajin dia Pak Ustaz. Berarti sholatnya belum benar. Berarti sholatnya mungkin banyak kesalahan. Berarti mungkin sholatnya tidak ikhlas. Mungkin sholatnya bukan karena Allah, tapi faktor yang lain. Kalau orang yang sudah benar sholatnya, benar ibadahnya kepada Allah, insya Allah pasti dia akan jauh dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha belajar, menuntut ilmu, mempelajari bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah kita tidak benar, itulah yang membuat kita sering melakukan perbuatan keji dan munkar. Dan kemudian bukan sekedar sholat ibadah, bahkan di luar sholat pun banyak ibadah. Bahkan mencari nafkah pun bisa bernilai ibadah dan berpahala di hadapan Allah. Misalnya kita berdagang, ya Allah, saya berdagang, mudah-mudahan dengan dagangan saya ini ada untungnya, dan kemudian untuk menafkahi anak dan istri, dan semua itu memudahkan kami dan menguatkan kami untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah berdagang berpahala. Tapi kalau berdagangnya dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, dengan cara menipu misalnya, yang buruk dibilang baik, atau dicampur yang baik dengan buruk dicampur supaya kelihatan semuanya bagus, ini pun tentu menjadi akan berdampak di akhirat kita, akan membuat kita susah di akhirat. Makanya silakan apapun profesi kita, maka niatkan untuk ibadah.
Kalau misalnya kita jadi polisi, niatkan ibadah kepada Allah, betul-betul menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanahkan. Kalau kita menjadi orang kaya hidup di dunia ini, maka jalankan kekayaan itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita misalnya tidak menjadi orang kaya, susah hidup kita, maka bersabar dan ridho terhadap takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, itu pun berpahala. Tidak ada yang tidak berpahala, semuanya berpahala dalam kehidupan ini. Makanya kalau ada orang bilang, Pak Ustaz, kalau sekarang ini kalau mencari yang halal susah, Pak Ustaz. Cari haram pun susah, apalagi cari yang halal. Sebenarnya kalau kita bagi 50% halal, 50% haram. Kenapa capek cari yang haram? 50% yang haram berkurang, makanya capek cari yang haram. Tapi 50% halal orang tak berkurang. Itulah yang mudah. Makanya carilah yang halal, itu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita paham bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini bisa menjadi ibadah di hadapan Allah, niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita diciptakan Allah adalah ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kita diciptakan Allah di dunia ini adalah menjadi pemimpin di muka bumi ini. Jadi kita ini pemimpin. Siapa pemimpin? Semua kita adalah pemimpin, bergantung besar dan kecil kepemimpinan kita. Dan setiap pemimpin itu nanti akan dipertanggungjawabkan atas apa saja yang ia pimpin. Presiden yang memimpin di negaranya, gubernur yang memimpin di provinsinya, bupati memimpin di daerahnya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, kepala desa memimpin di desanya, sampai kepada kepala rumah tangga memimpin untuk anak dan istrinya, bahkan pemuda memimpin bagi dirinya sendiri, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika berhadapan di pengadilan akhirat, jangan harap kita ada saksi dari luar. Nah, ada saksinya dari luar. Saksinya adalah anggota tubuh kita sendiri. Dalam surah Yasin dijelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, bahwa di akhirat itu nanti mulut kita akan dikunci, nggak bisa ngomong lagi mulut kita. Kemudian tangan kita akan berbicara dan kaki kita akan bersaksi atas apa saja yang kita lakukan di atas dunia ini. Jadi di akhirat tidak bisa bohong lagi. Kalau di dunia ini mungkin kita hebat bohong, satu negara orang bisa kita bohongi, di akhirat tidak bisa bohong lagi. Satu provinsi bisa kita bohongi orang, di akhirat tidak bisa bohong lagi. Satu kabupaten kita bohongi orang, di akhirat tidak bisa bohong lagi. Satu kecamatan, satu desa, bagaimanapun hebatnya kita bohong di dunia, di akhirat tidak bisa bohong lagi. Oleh karena itu, marilah kita sadar bahwa hidup di dunia sebentar. Dan bahkan kalau ditanya kita mau berapa tahun kita hidup di dunia ini, mau berapa tahun, mau 200 tahun kita hidup, mau 100 tahun, mau berapa tahun kita hidup di dunia ini. Bahkan kalau kita sampai umur kita 100 tahun, susah kita. Coba lihat orang yang 100 tahun umurnya mungkin kalau ada, makan dibantu, apa-apa dibantu, susah hidup kita. Jadi mau tidak mau, cepat atau lambat, suka tidak suka, kita ini pasti bakal kembali kepada Allah. Semua kita yakin pasti saya ini bakal mati. Tidak ada yang meyakini bahwa dia hidup selamanya di dunia ini. Pasti kita ini semuanya akan mati kembali kepada Allah. Dan mati itu bukanlah akhir kehidupan, tapi mati itu adalah perpindahan hidup, pindah tempat hidup kita dari dunia masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh kita menunggu sampai batas yang ditentukan, akhirnya kita dibangkitkan nanti dari alam kubur kita masing-masing menuju pada mahsyar,
menuju pengadilan Allah sampai akhirnya ditentukan apakah kita masuk ke dalam surganya Allah atau masuk ke dalam nerakanya Allah. Oleh karena itu, marilah kita sadar bahwa hidup di dunia ini sebentar cuma. Maka oleh karena itu, lakukan semua dalam kehidupan kita ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Yang ketiga, bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika aqrabul iman. Apabila kita melihat satu kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu, kata Rasul. Dengan apa? Kalau kau mampu, cegahlah kemungkaran itu dengan tangan. Para ulama kita menjelaskan yang dimaksud dengan tangan adalah dengan kekuasaanmu. Semakin tinggi kekuasaanmu, semakin mudah kau mencegah kemungkaran. Maka di akhirat itu nanti diminta bertanggung jawab selama kita berpuasa. Kemungkaran apa yang sudah kita cegah, atau malah kita biarkan kemungkaran itu terjadi selama kita berpuasa atau diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mampu, maka cegahlah dengan lisanmu. Sampaikan, ngomong, jangan diam aja. Yang benar bilang benar, yang salah bilang salah. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang halal, ini yang haram. Ini yang diridhoi oleh Allah, ini yang dimurkai oleh Allah. Sampaikan. Jangan menyampaikannya sesuai selera. Kalau menguntungkan bagi dia, sampaikannya itu haram. Tapi kalau lagi ditawari, kalau dikasih uang, Pak Ustaz, hukumnya apa Pak Ustaz? Cuma perlu ada apa? Ini bahaya ini. Kalau ada ustaz ulama seperti itu, siap-siap nanti jadi santapan api neraka. Kenapa? Memperbaikkan hukum Allah. Sampaikan, mau pahit, mau manis, mau enak, mau tidak, sampaikan. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sampaikan. Kalau misalnya ada pemimpin kita tidak benar, sampaikan. Kita kalau mengkritik pemimpin bukan berarti kita tidak cinta kepada pemimpin. Justru kita cinta kepada pemimpin kita, maka kita sampaikan itu tidak benar Pak. Ini yang benar. Itu menyusahkan masyarakat Pak. Itu akan menyengsarakan umat Pak. Itu akan sampaikan. Ini mentang-mentang di hadapan orang pejabat, orang apa, berani dia. Takut dia nyampe. Sampaikan aja. Dan ikhlas, bukan ada maksud yang lain. Ini ketika menyampaikan sesuatu ada maksud lain. Akhirnya apa? Ketika sudah tercapai maksudnya, diam dia. Nah, ibaratnya kata orang las bagi minum lewat dia terus. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Sampaikan yang benar, sampaikan yang salah. Yang benar kita dukung, yang salah itu kita sampaikan, kita tegur, kita ingatkan. Karena itu yang diperintahkan Allah untuk kita untuk mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran dan mencegah daripada kemungkaran. Kemudian kalau kita tidak mampu dengan lisan juga, karena zaman sekarang ini juga kalau kita sampaikan apa urusanmu, itu tuh bilang itu. Kalau ada orang yang mampu kita cegah apa urusanmu, yang mampu aku, yang beri izin pun aku, yang lebih pun aku. Apa urusanmu? Begitu terus dibilang. Maka kalau sudah kondisi seperti itu dan kita lemah, tidak percaya, maka cegahlah kemungkaran itu, kata Rasul, dengan hatimu. Maksudnya apa? Dengan hati adalah kita benci dengan kemungkaran tersebut dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang tersebut yang melakukan kemungkaran diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, mudah-mudahan kita semua mampu menjalankan tujuan hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah dan menjadi pemimpin yang adil, dan kita semua saling mengingatkan, menegakkan yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran.
Kalau ini kita lakukan, mudah-mudahan kita selamat dari dunia sampai akhirat. Marilah kita jaga diri kita dan keluarga kita, jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Mari kita terus memperbaiki diri kita dan mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita untuk taat kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa fiikum. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa qul tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. نور قلوبنا يا الله وقل رسولك يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.